Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Nirwana Aurea dari kelas BKMI 3 Di sini saya akan membahas tentang inovasi pengembangan kurikulum. Untuk poin pembahasan pertama yaitu program belajar jarak jauh. Program belajar jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan media lainnya. Untuk poin pembahasan yang kedua yaitu manajemen berbasis sekolah atau MBS, yaitu strategi untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan produktif. MBS merupakan paradigma baru manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Manfaat dari melakukan MBS yaitu yang pertama, sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input dan output pendidikan yang akan dikembangkan dan didata gunakan dalam proses pendidikan. Ketiga, pengambilan keputusan partisipatif yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan sekolah. Untuk yang keempat, yaitu penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bila mana masyarakat turut serta mengawasi. Yang kelima, yaitu keterlibatan warga sekolah dalam pengambilan keputusan sekolah, menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Yang keenam, sekolah bertanggung jawab atas tentang mutu pendidikan di sekolahnya. Yang ketujuh, sekolah dapat bersaing dengan sehat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Poin pembahasan berikutnya yaitu pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pembelajaran kontekstual yaitu yang pertama, modeling guru berperan sebagai model bagi peserta didik. Kedua, inquiry, identifikasi, analisis, dan observasi. Yang ketiga, questioning, tanya jawab dengan peserta didik. Yang keempat, learning community, siswa dibagi dalam beberapa kelompok belajar. Berikutnya yaitu esensi inovasi, suatu ide, gagasan, praktik, atau objek benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Namun, proses adopsi inovasi ini tidak datang dengan tiba-tiba dan serentak, tapi ada 3 hal yang mempengaruhi yaitu teknologi informasi, pertimbangan ketidakpastian, dan reinovasi. Poin berikutnya yaitu saluran komunikasi adalah suatu yang berkaitan dengan siapa yang mengatakan akan mengemukakan apa, dengan saluran komunikasi apa, kepada siapa, dan dengan dampak apa, atau hasil yang dicapai. Saluran komunikasi dapat diklasifikasikan ke dalam 2 hal yaitu yang pertama komunikasi homofil dan yang kedua komunikasi heterofil. Komunikasi homofil memiliki pengertian proses komunikasi yang dilakukan oleh 2 individu atau kelompok yang kategorinya memiliki kesamaan atau sama lain. Sedangkan komunikasi heterofil memiliki arti proses komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, di mana pengirim pesan dan penerima pesan memiliki latar belakang yang berbeda, baik dilihat dari sosial budaya, pendidikan, agama, atau karakteristik sosial lainnya. Untuk pembahasan berikutnya yaitu faktor waktu. Proses keputusan pada hakikatnya adalah suatu proses yang dilalui individu atau kelompok, mulai dari pertama kali adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan sikap terhadap inovasi, penetapan keputusan untuk menerima atau menolak, implementasi inovasi, dan konfirmasi atas keputusan model yang dipilihnya. Berikut adalah tahapan dari model proses keputusan inovasi yaitu 1. Tahap pengetahuan. 2. Tahap rujukan. 3. Tahap pengambilan keputusan. 4. Tahap konfirmasi.
Pembahasan selanjutnya yaitu sistem sosial, merupakan berbagai unit yang saling berhubungan satu sama lain dalam tantangan masyarakat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks pengembangan kurikulum, inovasi mencangkup perubahan atau pembaruan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut adalah cara di mana ciri-ciri ini relevan dengan inovasi pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan yang jelas. Inovasi pengembangan kurikulum biasanya dimulai dengan penetapan tujuan yang spesifik dan terukur. Tujuan ini harus jelas dan dapat diukur sehingga dapat diidentifikasikan apakah inovasi tersebut berhasil mencapainya. Misalnya, tujuan dapat berkaitan dengan peningkatan pencapaian siswa dalam keterampilan tertentu. Yang kedua yaitu relevan dengan kebutuhan. Inovasi kurikulum harus berdasarkan pada analisis kebutuhan pendidikan yang akurat. Ini melibatkan pengumpulan data tentang kebutuhan siswa, perkembangan dalam dunia pekerjaan, perkembangan teknologi, dan perubahan dalam masyarakat. Inovasi yang relevan akan lebih efektif dalam memenuhi tuntutan dan harapan saat ini. Ketiga yaitu dilakukan secara sistematis. Proses pengembangan kurikulum harus dijalankan secara sistematis, termasuk perencanaan implementasi dan evaluasi terstruktur. Pendekatan sistematis membantu memastikan bahwa inovasi diimplementasikan dengan baik dan bahwa dampaknya dapat diukur dan dievaluasi.